Perkenalkan, nama saya Dia Suri. Kali ini saya akan membaca mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang huruf A bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau di luar wilayah kesatuan negara Republik Indonesia. Huruf B, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan. Huruf C, bahwa pengaturan tentang administrasi kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Huruf D, bahwa peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan yang ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif, sehingga diperlukan pengaturan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara negara yang berhubungan dengan kependudukan. Huruf E, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D perlu membentuk undang-undang tentang administrasi kependudukan. Mengingat 1. Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4, Pasal 26, Pasal 28B ayat 1, Pasal 28D ayat 4. Mengingat Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4, Pasal 26, Pasal 28B ayat 1, Pasal 28D ayat 4, Pasal 28E ayat 1 dan ayat 2, Pasal 28I, Pasal 29 ayat 1, Pasal 34 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, yakni Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32. Keempat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yakni Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474. Nomor 5, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, yakni Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852. Keenam, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yakni Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 156, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235. Yang kesembilan,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjadi undang-undang, yakni Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548. Nomor ke-10 yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kedua, penduduk. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ketiga, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Keempat, orang asing adalah orang bukan warga negara Indonesia. Kelima, menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Keenam, penyelenggaraan adalah pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan. Ketujuh, instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Kedelapan, dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kesembilan, data kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kesepuluh, pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan penduduk rentan, administrasi kependudukan, serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Ke-11, peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 12. Nomor induk kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 13. Kartu keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 14. Kartu. Kartu tanda penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 15. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. 16. Penjabat. Pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang mengangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan,
perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 18. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20. Petugas registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa atau keluarga. 21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi 21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi. 21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi 21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. 22. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. 23. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kec adalah suatu kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam. 24. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya disingkat UPTD. Instansi pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta. Bab 2. Hak dan kewajiban penduduk. Pasal 2. Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya, dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahguna data pribadi oleh instansi pelaksana. Pasal 3. Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diberlakukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pasal 4. Warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana pencatatan sipil negara setempat dan atau kepada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Bab 3. Kewenangan penyelenggaraan dan instansi pelaksana. Bagian ke-1, penyelenggara. Paragraf 1, pemerintah. Pasal 5, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional yang dilakukan oleh menteri dengan kewenangan meliputi koordinasi antar instansi dalam urusan administrasi kependudukan, penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan administrasi kependudukan, sosialisasi administrasi kependudukan, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional, pencetakan, penerbitan, dan distribusi belangko dokumen kependudukan. Paragraf 2. Pemerintah Provinsi. Pasal 6. Pemerintah
provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala provinsi, dan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Paragraf 3. Pemerintah kabupaten atau kota. Pasal 7. 1. Pemerintah kabupaten atau kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh bupati atau wali kota dengan kewenangan meliputi a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, b. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan, c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan, f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantu, g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten atau kota, dan h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Bagian kedua, instansi pelaksana, pasal 8. 1. Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting, b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, c. Menerbitkan dokumen kependudukan, d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan. Kedua, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatatan pada KUA Kec. Ketiga, pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD, instansi pelaksana dengan kewenangan menerbitkan akta pencatatan sipil. Keempat, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD, instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga dan prioritas pembentukannya diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 9. 1. Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk, b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan, c. Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan, dan d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan. Kedua, kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam. Ketiga, selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kec. Pasal 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 11. 1. Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data
melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil. Kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 12. 1. Petugas registrasi membantu kepala desa atau lurah dan instansi pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kedua, petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh bupati atau wali kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri. Bab 4. Pendaftaran penduduk. Bagian ke-1 nomor induk kependudukan. Pasal 13. 1. Setiap penduduk wajib memiliki NIK. Kedua, NIK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Ketiga, NIK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya serta pencantuman NIK diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian kedua, pendaftaran peristiwa kependudukan. Paragraf 1, perubahan alamat. Pasal 14. 1. Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, instansi pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk. Kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri. Paragraf 2. Pindah datang penduduk dalam wilayah Indonesia. Pasal 15. Ke-1. Penduduk warga negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada instansi pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan surat keterangan pindah. Kedua, pindah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu yang lebih dari 1 tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 tahun. Ketiga, berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan kepada instansi pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan surat keterangan pindah datang. Keempat, surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga digunakan sebagai dasar perubahan atas penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan. Pasal 16, instansi pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk warga negara Indonesia yang bertransmigrasi. Pasal 17. 1. Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada instansi pelaksana di daerah asal. Kedua, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, instansi pelaksana mendaftar dan menerbitkan surat keterangan pindah datang. Ketiga, orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melaporkan kedatangan kepada instansi pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang. Keempat, surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KK, KTP atau surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang bersangkutan. Paragraf 3, pindah datang antar negara. Pasal 18. 1. Penduduk warga negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada instansi pelaksana. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah ke luar negeri. Ketiga, penduduk warga negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia yang paling lambat 30 hari sejak kedatangannya. Pasal 19.
warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada instansi pelaksana paling lambat 14 hari sejak tanggal kedatangannya. Kedua, berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan data dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP. Pasal 20, 1. Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan izin tinggal terbatas. Kedua, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, instansi pelaksana mendaftar dan menerbitkan surat keterangan tempat tinggal. Ketiga, masa berlakunya surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas. Keempat, surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dibawa pada saat berpergian. Pasal 21. Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan izin tinggal tetap. Kedua, berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP. Pasal 22. Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing memiliki izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 14 hari sebelum rencana kepindahannya. Kedua, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, instansi pelaksana melakukan pendaftaran. Pasal 23. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, dan pasal 22 diatur dalam peraturan presiden. Paragraf 4. Penduduk pelintas batas. Pasal 24. Ayat 1. Penduduk warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan antar negara yang bermaksud melintas batas negara diberi buku pas lintas batas oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang telah memperoleh buku pas lintas batas wajib didaftarkan oleh instansi pelaksana. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Bagian ketiga, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan. Pasal 25. 1. Instansi pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi A. Penduduk korban bencana alam, B. Penduduk korban bencana sosial, C. Orang telantar, dan D. Komunitas terpencil. Kedua, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dan huruf B dapat dilakukan di tempat sementara. Ketiga, hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan diatur dalam peraturan presiden. Bagian keempat, pelaporan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan diri sendiri. Pasal 26. 1. Penduduk yang tidak mampu melaksanakan CD pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain. Kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan presiden. Bab 5. Pencatatan sipil. Bagian ke-1, pencatatan kelahiran. Paragraf 1, pencatatan kelahiran di Indonesia. Pasal 27. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Kedua, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta lahir. Pasal 8. 1.
Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya didasarkan pada laporan orang yang menemukan, dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian. Yang kedua, kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil dan disimpan oleh instansi pelaksana. Paragraf 2. Pencatatan kelahiran di luar wilayah Republik Indonesia. Ke-1. Kelahiran warga negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia. Kedua, apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat. Ketiga, perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencatat peristiwa kelahiran dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran. Keempat, pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak warga negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Paragraf 3. Pencatatan kelahiran di atas kapal laut atau pesawat terbang. Pasal 30. 1. Kelahiran warga negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang. Kedua, dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berada di wilayah Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada instansi pelaksana setempat untuk dicatat dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran. Ketiga, dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah. Keempat, apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat. Kelima, perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat keempat mencatat peristiwa kelahiran dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran. 6. Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga dan ayat keempat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak warga Indonesia yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Pasal 31. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 hingga 30 diatur di dalam peraturan presiden. Paragraf 4. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu pasal 32. 1. Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 yang melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan 1 tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan kepada instansi pelaksana setempat. Kedua, pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan presiden. Bagian kedua, pencatatan lahir mati. Pasal 33, setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak lahir mati. Kedua, instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menerbitkan surat keterangan lahir mati. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur di dalam peraturan presiden. Bagian ketiga, pencatatan perkawinan. Paragraf 1. Pencatatan perkawinan di Indonesia pasal 34. 1. Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. 2.
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Ketiga, kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 masing-masing diberikan kepada suami dan istri. Keempat, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA KAJ. Kelima, data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan dalam pasal 8 ayat 2 wajib disampaikan oleh KUA KAJ kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan. 10. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak memerlukan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil. Ke-7, pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada UPTD instansi pelaksana. Pasal 35. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi A. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dan B. Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan. Pasal 36. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan. Pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Paragraf 2. Pencatatan perkawinan di luar wilayah Republik Indonesia. Pasal 30. 1. Perkawinan warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia. Kedua, apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat. Ketiga, perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencatat peristiwa perkawinan dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Keempat, pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Pasal 38. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 hingga pasal 37 diatur dalam peraturan presiden. Bagian keempat, pencatatan pembatalan perkawinan. Pasal 39. 1. Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada instansi pelaksana paling lambat 90 hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedua, instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan presiden. Bagian kelima, pencatatan perceraian. Paragraf 1. Pencatatan perceraian di Indonesia. Pasal 40. 1. Perceraian wajib dilaporkan oleh orang yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedua, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian. Paragraf 2. Pencatatan perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 41. 1. Perceraian warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia. Kedua, apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat. Ketiga, perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencatat peristiwa perceraian dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian. Keempat, pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Pasal 42. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 40 hingga 41 diatur dalam peraturan presiden. Bagian ke-6. Pencatatan pembatalan perceraian.
Pasal 43, 1. Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, instansi pelaksana mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian diatur dalam lebih lanjut dalam peraturan presiden. Bagian ketujuh, pencatatan kematian. Paragraf 1, pencatatan kematian di Indonesia pasal 44. 1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Kedua, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian. Ketiga, pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Keempat, dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Kelima, dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian. Paragraf 2. Pencatatan kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 45. 1. Kematian warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 hari setelah kematian. Kedua, apabila perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seorang warga negara Indonesia di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia. Ketiga, dalam hal seseorang warga negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataannya kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh instansi pelaksana di negara setempat. Keempat, dalam hal terjadi kematian seseorang warga negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh instansi pelaksana di negara setempat. Kelima, keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dicatatkan pada perwakilan Republik Indonesia setempat. Keenam, keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 menjadi dasar instansi pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang. Pasal 46, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dan pasal 45 diatur di dalam peraturan presiden. Bagian ke-8, pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak. Paragraf 1, pencatatan pengangkatan anak di Indonesia. Pasal 47. 1. Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon. Kedua, pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk. Ketiga, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran. Paragraf 2. Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing di luar wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 48. 1. Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat. Kedua, hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia. Ketiga, apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak. Keempat, pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Kelima, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, instansi pelaksana mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak. Bagian ke-9, pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Paragraf 1, pencatatan perubahan nama. Pasal 52. 1.
Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Kedua, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Ketiga, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Paragraf 2. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan di Indonesia. Pasal 53. 1. Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi warga negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau penyataan janji setia oleh pejabat. Kedua, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Paragraf 3. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara Indonesia menjadi warga negara asing di luar wilayah Republik Indonesia. Pasal 54. 1. Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara Indonesia menjadi warga negara asing di luar wilayah Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada perwakilan Republik Indonesia. Kedua, perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menerbitkan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia. Ketiga, pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberitahukan oleh perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang bersangkutan. Keempat, berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Pasal 55. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 hingga pasal 54 diatur dalam peraturan presiden. Bagian ke-10, pencatatan peristiwa penting lainnya. Pasal 56. 1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedua, pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam peraturan presiden. Bagian ke-11, pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri. Pasal 57. 1. Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporannya terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain. Kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan presiden. Bab ke-6, data dan dokumen kependudukan. Bagian ke-1, data kependudukan. Pasal 58. 1. Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan atau data agregat penduduk. Kedua, data perseorangan meliputi A. Nomor KK, B. NIK, C. Nama lengkap, D. Jenis kelamin, E. Tempat lahir, F. Tanggal, bulan, tahun lahir, G. Golongan darah, H. Agama atau kepercayaan, I. Status perkawinan, J. Status hubungan dalam keluarga, K. Cacat fisik dan atau mental, I. Pendidikan terakhir, M. Jenis pekerjaan, N. NIK ibu kandung, O. Nama ibu kandung, P. NIK ayah, Q. Nama ayah, R. Alamat sebelumnya, S. Alamat sekarang, T. Kepemilikan akta kelahiran surat kenal lahir, U. Nomor akta kelahiran atau nomor surat keterangan lahir, F. Kepemilikan akta perkawinan atau buku nikah, W. Nomor akta perkawinan atau buku nikah, X. Tanggal perkawinan, Y. Kepemilikan akta perceraian, Z. Nomor akta perceraian atau surat cerai, AA. Tanggal perceraian. 3. Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Bagian kedua, dokumen kependudukan. Pasal 59. 1. Dokumen kependudukan meliputi A. Biodata penduduk, B. KK, C. KTP, D. Surat keterangan kependudukan, dan E. Akta pencatatan sipil. 2. Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D meliputi
A. Surat keterangan pindah. B. Surat keterangan pindah datang. C. Surat keterangan pindah ke luar negeri. D. Surat keterangan datang dari luar negeri. E. Surat keterangan tempat tinggal. F. Surat keterangan kelahiran. G. Surat keterangan lahir mati. H. Surat keterangan pembatalan perkawinan. I. Surat keterangan pembatalan perceraian. J. Surat keterangan kematian. K. Surat keterangan pengangkatan anak. L. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia. M. Surat keterangan pengganti tanda identitas. Dan N. Surat keterangan pencatatan sipil. 3. Biodata penduduk KK, KTP, surat keterangan pindah penduduk warga negara Indonesia antar kabupaten atau kota dalam suatu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Surat keterangan pindah datang penduduk warga negara Indonesia antar kabupaten atau kota dalam suatu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Surat keterangan pindah datang penduduk orang asing dalam keterangan pindah ke luar negeri. Surat keterangan datang dari luar negeri. Surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing tinggal terbatas. Surat keterangan kelahiran untuk orang asing. Surat keterangan lahir mati untuk orang asing. Surat keterangan kematian untuk orang asing. Surat keterangan pembatalan perkawinan. Surat keterangan pembatalan perceraian. Surat keterangan pengganti tanda identitas diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala instansi pelaksana. 4. Surat keterangan pindah penduduk warga negara Indonesia antar kecamatan dalam suatu kabupaten atau kota. Surat keterangan pindah datang penduduk warga negara Indonesia antar kecamatan dalam suatu kabupaten atau kota dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama kepala instansi pelaksana. Kelima, surat keterangan pindah datang penduduk warga negara Indonesia dalam satu desa atau kelurahan. Surat keterangan pindah datang penduduk warga negara Indonesia antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan. Surat keterangan kelahiran untuk warga negara Indonesia. Surat keterangan lahir mati untuk warga negara Indonesia. Dan surat keterangan kematian untuk warga negara Indonesia dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa atau lurah atas nama kepala instansi pelaksana. Keenam, surat keterangan pengakuan anak dan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Republik Indonesia diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia. Pasal 60. Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami. Pasal 61. 1. KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua. Kedua, keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Ketiga, nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga. Keempat, KK diterbitkan dan diberikan oleh instansi pelaksana kepada penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap. Kelima, KK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP. Pasal 62. 1. Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam satu KK. Kedua, perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana selambatnya 30 hari sejak terjadinya perubahan. 3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK. Pasal 63. 1. Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. Kedua, orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 tahun wajib memiliki KTP. Ketiga, KTP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berlaku secara nasional. Keempat, penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada instansi pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir. Kelima, penduduk yang memiliki KTP wajib membawa pada saat berpergian. Keenam, penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 hanya diperbolehkan memiliki satu KTP. Pasal 64. 1.
KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan PT Wilayah Negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya. Kedua, keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Ketiga, dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting. Keempat, masa berlaku KTP. A. Untuk warga negara Indonesia berlaku selama 5 tahun. B. Untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap. 5. Penduduk yang telah berusia 60 tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup. Pasal 65. Surat keterangan kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang. Pasal 66. 1. Akta pencatatan sipil terdiri atas A. Register akta pencatatan sipil dan B. Kutipan akta pencatatan sipil. Kedua, akta pencatatan sipil berlaku selamanya. Pasal 67. 1. Register akta pencatatan sipil memuat seluruh data peristiwa penting. Kedua, data peristiwa penting yang berasal dari KUA Cache diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan kutipan akta pencatatan sipil. Ketiga, register akta pencatatan sipil disimpan dan dirawat oleh instansi pelaksana. Keempat, register akta pencatatan sipil memuat A. Jenis peristiwa penting, B. NIK dan status kewarganegaraan, C. Nama orang yang mengalami peristiwa penting, D. Nama dari identitas pelapor, E. Tempat dan tanggal peristiwa, F. Nama dan identitas saksi, G. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, dan H. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Pasal 68. 1. Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta A. Kelahiran, B. Kematian, C. Perkawinan, D. Perceraian, dan E. Pengakuan anak. Kedua, kutipan akta pencatatan sipil memuat A. Jenis peristiwa penting, B. NIK dan status kewarganegaraan, C. Nama orang yang mengalami peristiwa penting, D. Tempat dan tanggal peristiwa penting, E. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, F. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang, dan G. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil. Pasal 69. 1. Instansi pelaksana atau pejabat yang diberikan kewenangan sesuai tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut. A. KK atau KTP paling lambat 14 hari, B. Surat keterangan pindah paling lambat 14 hari, C. Surat keterangan pindah datang paling lambat 14 hari, D. Surat keterangan pindah ke luar negeri paling lambat 14 hari, E. Surat keterangan datang dari luar negeri paling lambat 14 hari, F. Surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 hari, G. Surat keterangan kelahiran paling lambat 14 hari, H. Surat keterangan lahir mati paling lambat 14 hari, I. Surat keterangan kematian paling lambat 3 hari, J. Surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 hari, ataukah surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan. 2. Perwakilan Republik Indonesia wajib menerbitkan surat keterangan kependudukan sebagai berikut. A. Surat keterangan perceraian paling lambat 7 hari, B. Surat keterangan pengangkatan anak paling lambat 7 hari, C. Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia paling lambat 7 hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan. 3. Pejabat pencatatan sipil dan pejabat pada perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai pembantu pencatatan sipil wajib mencatat pada register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan. Pasal 70. 1. Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kedua, pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP. Ketiga, pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh instansi pelaksana.
Pasal 71. 1. Pembentulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kedua, pembentulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. Ketiga, pembentulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya. Pasal 72. 1. Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejabat pencatatan sipil memuat data catatan. Pasal 72. 1. Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta. Pasal 73. Dalam hal wilayah hukum instansi pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutuskan pembatalan akta. Salinan putusan pengadilan disampaikan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil oleh pemohon atau pengadilan. Pasal 74. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan, pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dan pasal 72 diatur dalam peraturan presiden. Pasal 75. Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam biodata penduduk, blanko KK, KTP, surat keterangan kependudukan, register dan kutipan akta pencatatan sipil diatur dalam peraturan menteri. Pasal 76. Ketentuan mengenai penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus yang melakukan tugas keamanan negara diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 77. Setiap orang dilarang mengubah, menambah, atau mengurangi tanpa hak isi elemen data pada dokumen kependudukan. Pasal 78. Ketentuan mengenai pedoman dokumentasian hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diatur dalam peraturan menteri. Bagian ketiga, perlindungan data dan dokumen kependudukan. Bagian ketiga, perlindungan data dan dokumen kependudukan. Pasal 79. 1. Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara. Kedua, Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan. Kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Bab 7. Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat negara atau sebagian negara dalam keadaan darurat dan luar biasa. Pasal 80. 1. Apabila negara atau sebagian negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Kedua, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan. Ketiga, apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, instansi pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 81. 1. Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, instansi pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam. Kedua, instansi pelaksana menerbitkan surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ketiga, surat keterangan pengganti tanda identitas atau surat keterangan pencatatan sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan. Keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan menteri. Bab 8. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Pasal 82. 1. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan oleh Menteri. Kedua, pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi administrasi kependudukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Keempat, pengkajian dan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota.
Kelima, pedoman pengkajian dan pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Pasal 83, 1. Data penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi administrasi kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Kedua, pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapatkan izin penyelenggara. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan menteri. Bab 9. Perlindungan data pribadi penduduk. Pasal 84. 1. Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat A. Nomor KK, B. NIK, C. Tanggal, bulan, tahun lahir, D. Keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental, E. NIK ibu kandung, F. NIK ayah, dan G. Beberapa isi catatan peristiwa penting. Kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf G diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 85. 1. Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara. Kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan data dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Ketiga, data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh penyelenggara dan instansi pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 86. 1. Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan menghapus, mengkopi data, serta mencetak data pribadi. Kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 87. 1. Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana yang memiliki hak akses. Kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Bab 10. Penyidikan. Pasal 88. 1. Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang administrasi kependudukan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedua, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam melaksanakan tugas penyidiknya berwenang untuk A. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan. B. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan. C. Memanggil orang untuk dimintai keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf B. Dan D. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan. Ketiga, pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian penyidik pegawai negeri sipil serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bab 11. Sanksi administratif. Pasal 89 ke 1. Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal A. Pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dengan pasal 17 ayat 3. B. Pindah datang ke luar negeri bagi penduduk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3. C. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1. D. Pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1. E. Perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1.
E. Perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1. F. Pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 1. G. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 2 atau H. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 4. Kedua, denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terhadap penduduk warga negara Indonesia paling banyak sebesar 1 juta rupiah dan penduduk orang asing paling banyak sebesar 2 juta rupiah. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan presiden. Pasal 90. 1. Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal A. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 atau pasal 29 ayat 4 atau pasal 30 ayat 6 atau pasal 32 ayat 1 atau pasal 33 ayat 1. B. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 atau pasal 37 ayat 4. C. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1. D. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 1 atau pasal 41 ayat 4. E. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1. F. Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 atau pasal 45 ayat 1. G. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 2 atau pasal 48 ayat 4. H. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1. I. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1. J. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 2. K. Perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1. Atau L. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 2. Kedua, denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling banyak sebesar 1 juta rupiah. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan presiden. Pasal 91. 1. Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 5 yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp50.000. Kedua, setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 4 yang berpergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp100.000. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan presiden. Pasal 92. 1. Dalam hal pejabat pada instansi pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang, ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp10 juta. Kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan presiden. Bab 11. Ketentuan pidana. Pasal 93. Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp50 juta. Pasal 94. Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp25 juta. 65. Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat 1, pasal 86 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp25 juta. Pasal 96. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan atau mendistribusikan belangko dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf F dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.
Pasal 97. Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu kakak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 1, atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 6, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Pasal 98. 1. Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 atau pasal 94, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3. Kedua, dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 99. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 hingga pasal 97 adalah tindak pidana administrasi kependudukan. Bab 12. Ketentuan peralihan. Pasal 100. 1. Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku menurut undang-undang ini. Kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 101. Pada saat undang-undang ini berlaku, A. Pemerintah memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat 5 tahun. B. Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3, paling lambat 5 tahun. C. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan undang-undang ini. D. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada pasal 64 ayat 3 tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP. E. Keterangan mengenai alamat, nama, dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 1 dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud. Bab 13. Ketentuan peralihan. Pasal 100. 1. Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut undang-undang ini. Kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 101. Pada saat undang-undang ini berlaku, A. Pemerintah memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat 5 tahun. B. Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3 paling lambat 5 tahun. C. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan undang-undang ini. D. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada pasal 64 ayat 3 tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP. E. Keterangan mengenai alamat, nama, dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 1 dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud. Bab 14. Ketentuan penutup. Pasal 102. Pada saat mula Bab 14. Ketentuan penutup. Pasal 102. Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pasal 103. Peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus telah ditetapkan. Ketentuan penutup. Bab 14. Ketentuan penutup. Pasal 102. Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pasal 103. Peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus telah ditetapkan. Bab 14. Pasal 102. Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pasal 103.
Peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Pasal 104, pembentukan UPTD instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 5, dilakukan paling lambat 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Pasal 105, dalam waktu paling lambat 6 bulan sejak diundangkannya undang-undang ini, pemerintah wajib menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para penghayat kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan peristiwa penting. Pasal 106, pada saat undang-undang ini berlaku, A. Buku ke-1 bab kedua, bagian kedua, dan bab ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. B. Peraturan pencatatan sipil untuk golongan Eropa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Statsblad 1946-2-13-6. C. Peraturan pencatatan sipil untuk golongan Cina sebagaimana diubah terakhir dengan Statsblad 1946-136. D. Peraturan pencatatan sipil untuk golongan Indonesia. E. Peraturan pencatatan sipil untuk golongan Kristen Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Statsblad 1939-288. Dan F. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang perubahan atau penambahan nama keluarga atau lembar negara tahun 1961 nomor 16 tambahan lembaran negara nomor 2154 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 107. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar tetap setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2006. Presiden Republik Indonesia ditandatangani oleh Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2006. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ad interim Republik Indonesia, tanda tangan Yusril Ihza Mahendra. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 124. Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan Abdul Wahid. Penjelasan di atas merupakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sekian, terima kasih.